inside my DNA. Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan komik yang menceritakan beberapa anak dibesarkan oleh seorang kakek pengembara bernama Kwakno. Demi mencari nafkah, sang kakek harus meninggalkan tempat duduknya. MC kita sebagai anak tertua, harus mengasuh anak-anak tersebut. Kemudian tanpa ia sadari nasib merubah kehidupannya saat dirinya bertemu dengan Chun Soso yang membawanya untuk menjadi sang penerus. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 9. Cerita dimulai saat malam hari di tengah hujan dan petir menyambar di suatu tempat. Terlihat Chun Soso sedang menatap altar untuk berdoa. Aku tak tahu apakah Myong lakukannya dengan baik sekarang, ujar Chun Soso. Yang kemudian lanjut berkata, jangan tertawa seperti itu. Itu adalah sesuatu yang pasti. Apa kau bahagia dengan wanita itu? Tapi kakak, tak bisakah wanita itu menunjukkan wajahnya? Aku memaafkannya, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Kemudian Chun Soso kembali teringat dengan MC kita. Lalu kemudian Chun Soso berpikir dalam hati, jika kau menikahinya, anakmu pasti terlihat persis seperti bocah itu. Kurasa begitu. Ngomong-ngomong, ini sudah waktunya untuk memperhatikan mereka. Kemudian Chun Soso menoleh keluar rumah dan terlihat para pengikutnya masih saja bersujud di bawah guyuran hujan. Apa yang kalian lakukan di saat hujan? Masuklah, hanya seseorang yang ingin mengatakan sesuatu yang boleh tinggal, ujar Chun Soso yang menghampiri para pengikutnya. Yang kemudian lanjut bertanya, Usao, ada apa ini? Aku ingin melaporkan sesuatu pada ketua, jawab Usao. Yang kemudian menceritakan semuanya kepada Chun Soso. Chun Soso tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu seraya berkata, itu terlihat gagal tapi sebenarnya berhasil, dan kamu juga kehilangannya. Tapi itu akan segera kembali ke tempat asalnya. Bukankah pria itu orang yang sangat pintar? Tanya Usao. Itu benar, mungkin saja memotong kepalamu merupakan hal terbaik untuk dilakukan. Jadi kau harus segera menemukannya. Bagaimanapun juga kau akan jadi bagian dari proses kan? Jawab dan tanya balik Chun Soso. Bukankah kita harus mendapatkannya kembali? Itu adalah barang peninggalan mantan ketua. Jawab dan tanya Usao balik. Apa kau ingin kita melakukan kebodohan dari masa lalu? Tanya Chun Soso lagi. Bukankah kita punya kesempatan kali ini? Tanya Usao balik. Apa kau pikir dia memberikannya padamu saat kau mengatakan itu? Orang itu punya kekuatan yang kuat. Jungun bilang kita harus membiarkannya, pada dasarnya dia adalah orang yang ingin memusnahkan dunia murim. Jadi baginya, kita ini hanyalah semut yang lewat di jalanan. Jawab Chun Soso. Kita bisa menemukan itu lebih dulu. Imbu Usao memberitahu. Mendengar hal itu Chun Soso terdiam sejenak berpikir. Lalu kemudian Chun Soso kembali berkata, sudah berakhir. Untuk melawan, kita harus bersiap melepas satu atau dua pilar kita. Dan kita tidak bisa memaksa pengikut untuk mengorbankan diri mereka. Jika kau punya niat untuk mendapatkannya kembali, itu bagus. Kupikir itu akan sangat menarik, aku akan melakukannya sendiri. Bagaimana bisa ketua melakukan ini? Imbu Usao. Apa kau membutuhkanku? Jika kau dan Zuo tetap di sini semuanya akan baik-baik saja, jadi kenapa juga harus ada aku? Tanya Chun Soso. Yang membuat Usao terkejut mendengar hal itu. Dan kemudian dengan cepat langsung bersujud menyembah Chun Soso dengan keras dan cepat. Dan kemudian Usao mengangkat kepalanya seraya lanjut berkata, Ketua, bagaimana bisa Anda meragukan kesetiaan orang kecil sepertiku? Kemudian Chun Soso mengarahkan telapak tangannya yang memaksa Usao kembali bersujud menyembah. Mendapatkan hal itu Usao berpikir dalam hati. Skill mental langit dan bumi ketua sudah mencapai tingkat tinggi. Aku sama sekali tidak bisa menggerakkan kepalaku. Baiklah, akan kuingat itu, ujar Chun Soso.
Terima kasih atas kebaikan Anda ketua. Imbu Usao. Jika kau ingin mengurungku di sini maka temukan bocah itu. Ujar Chun Soso. Bocah apa yang Anda maksud? Tanya Usao. Ada seorang anak yang kutemui saat mengatasi target di masa lalu. Aku memberinya salah satu dari cincinku. Dan dia masih memilikinya karena dia belum menjualnya. Kau harus membawanya padaku. Jawab Chun Soso. Jika itu cincin, Imbu Usao yang belum selesai berkata. Namun langsung disela oleh Chun Soso dengan berkata, Sin Maji Huan. Yang membuat para pengikut Chun Soso terkejut mendengar hal itu seraya berseru serempak. Hah, benarkah itu? Ya, jadi bukankah kalian harus segera menemukannya? Aku memberi itu padanya karena dia anak yang sangat manis dan dia sangat berusaha membantuku. Ujar Chun Soso. Mendengar hal itu para pengikut Chun Soso bertanya-tanya dalam hati. Membantu ketua, siapa dia? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantuku, jadi dia harus diberi hadiah untuk itu. Jadi kalian harus menemukan bocah itu dan mencari tahu bagaimana keadaannya. Ujar Chun Soso lagi. Tapi apa yang harus kami lakukan setelah menemukannya? Apa kami harus membawa cincin itu kembali? Tanya Usao. Awasi saja dia. Dia terlihat punya keberanian untuk bertahan dengan kemauannya sendiri. Saat dia semakin besar, dan mengetahui bagaimana dunia ini, bahwa dia bersama kita. Jawab Chun Soso. Siap, saut Usao. Dan kirim seseorang pada orang itu, kau harus tahu bagaimana situasinya, jadi sebelum pergi kau harus memastikan untuk mengendalikan orang di bawahmu. Ujar Chun Soso memberikan instruksi. Kemudian Sin beralih kepada Li Qisung yang terkejut melihat apa yang ada di depannya. Terlihat MC kita datang membawa Cheoldu yang telah babak belur seraya berkata, Kau bilang padaku, aku hanya perlu menangkapnya kan? Karena itulah aku membawanya padamu seperti yang kau katakan. Mendengar hal itu Li Qisung yang terkejut berpikir dalam hati, Cheoldu bagaimana bisa? Apa dia benar-benar menangkapnya? Lalu kemudian chapter sedikit bergeser saat MC kita telah diterima oleh Li Qisung dan mengajak MC kita ke suatu tempat. Apa kau lihat Pak Tua di sana? Tanya Li Qisung. Ya, jawab MC kita. Pergi dan urus dia, ujar Li Qisung. Apa? Tanya MC kita yang terkejut mendengar hal itu. Jika kau meminjam uang maka kau harus mengembalikannya. Tapi dia tidak membayarnya sampai sekarang. Jadi kita harus mengurusnya karena hal itu. Ujar Li Qisung. Tapi, Imbu MC kita yang belum selesai berkata. Namun langsung disela oleh Li Qisung dengan berkata, apa yang kau lakukan? Sudah ku bilang urus dia. Yang membuat MC kita mendengar hal itu terdiam terkejut tanpa bisa berkata-kata. Ini bukan karena kau tidak mengerti maksud dari mengurusnya kan? Tanya Li Qisung. Yang kemudian lanjut berkata, kudengar dia meminjam uang untuk obat cucunya, tapi seharusnya dia tidak meminjamnya jika dia tidak bisa membayarnya. Yah, jika kau tidak suka mengurus Pak Tua itu, kau bisa membawa cucunya bersamamu. Itu jauh lebih menguntungkan. Apa kita tidak bisa melakukan hal lainnya? Tanya MC kita. Yang lain, tapi ini bagian dari pekerjaan kami. Bukankah kaulah yang ingin bergabung dengan kelompok kami? Jawab Li Qisung. Tapi aku ingin melakukan hal lain selain ini. Imbu MC kita. Ini sesuatu yang harus kau lakukan. Itu pun jika kau ingin bergabung dengan kelompok kami. Ujar Li Qisung. Kurasa pasti ada pekerjaan lain selain pekerjaan ini. Tanya MC kita lagi. Meskipun kau punya momentum yang bagus, apa kau mau bermain permainan moral? Dalam pekerjaan kami, ini adalah hal yang wajar untuk menghajar orang. Atau kau ingin bergabung dengan kami tanpa bisa mengatasi tugas mudah seperti ini? Jawab dan ujar Li Qisung. Tapi aku tidak bisa melakukan hal seperti ini. Aku lebih suka merampok orang sepertimu daripada melakukan hal seperti ini. Imbu MC kita, yang membuat Li Qisung terkejut mendengar hal itu. Lalu kemudian Li Qisung terdiam sejenak.
Dan kemudian tertawa yang membuat MC kita kebingungan seraya berkata, "Hahaha, apa, orang sepertiku? Baiklah, sudah cukup, ayo makan," ajak Lee Ki-sung. Yang kemudian berteriak, "Ayah!" Mendengar hal itu MC kita terkejut dan berpikir dalam hati, "Ayah! Anak sialan, bukankah sudah kubilang jangan buat kerusuhan dan pergilah berbelanja untuk membantu pekerjaan?" Ujar ayah Lee Ki-sung yang menjual bakmi. "Dih, ceramah lagi," saut Lee Ki-sung. Yang kemudian lanjut berkata kepada MC kita, "Apa yang kau lakukan? Mari makan." "Ah baik," saut MC kita. "Bocah kecil, tidak seharusnya kau bergaul dengan orang jahat," ujar ayah Lee Ki-sung. "Benarkah? Aku ini kan anakmu," imbul Lee Ki-sung yang mendengar itu. "Ya paman," saut MC kita sambil memberikan hormatnya. "Duduklah dan ambillah mangkuk besar," ujar ayah Lee Ki-sung kepada MC kita. Yang kemudian dengan sinis memandang ke arah Lee Ki-sung seraya berkata, "Kalau kau mau mati, matilah sendiri dan jangan seret orang tidak berdosa bersamamu." "Memangnya apa yang kulakukan?" tanya Lee Ki-sung yang terkejut mendengar hal itu. Yang kemudian Lee Ki-sung kembali bertanya kepada MC kita, "Ngomong-ngomong berapa umurmu?" "18 tahun tuan," jawab MC kita. "Kau masih muda ya," ujar Lee Ki-sung. Yang kemudian lanjut berkata, "Aku menyukaimu, tapi organisasi kami tidak menerima orang di bawah 20 tahun. Mendengar hal itu MC kita terkejut dan kemudian berkata, "Tapi, aku sudah 20 tahun. Aku hanya tidak tahu pasti kapan ulang tahunku." "Kau bisa masuk dengan kemampuanmu, tapi kau tidak bisa membodohi siapapun dengan wajah itu. Kata muda tergambar jelas di wajahmu," ujar Lee Ki-sung. "Wajahku mungkin muda, tapi aku benar-benar 20 tahun tuan," imbu MC kita yang mencoba berbohong. "Bagus, sekarang tidak peduli apapun yang dikatakan orang, umurmu 20 tahun. Jika fakta bahwa kau tidak berumur 20 tahun terbongkar, kau dan aku bisa dihajar sampai mati oleh kakak besar," ujar Lee Ki-sung. Yang kemudian lanjut berkata, "Aku membawamu hanya karena aku sudah membuktikan dirimu. Selamat datang ke fraksi Daewang-nam, kelompok Black Tiger." "Terima kasih banyak," imbu MC kita. "Makanlah, jangan pernah bergaul dengan bajingan ini," ujar ayah Lee Ki-sung yang memberikan misraya menasehati MC kita. "Ayah, kenapa kau terus mempermalukanku?" tanya Lee Ki-sung yang memprotes. "Makanlah, jika tidak cukup beritahu aku," ujar ayah Lee Ki-sung. Yang kemudian Lee Ki-sung dan MC kita makan mie ayam buatan ayah Lee Ki-sung di kedainya. Saat makan Lee Ki-sung bertanya, "Apa kau yatim piatu?" Yang membuat MC kita yang mendengar itu pun terkejut. Lalu kemudian lanjut berkata, "Tidak, aku punya master dan saudara junior." Mendengar hal itu Lee Ki-sung berpikir dalam hati, "Aku penasaran apakah dia yatim piatu. Yah, tidak ada seorang pun yang tidak punya cerita di tempat kami. Biar ku perkenalkan diriku, aku Lee Ki-sung. Akulah orang yang memberi sebanyak yang kuterima dan menerima sebanyak yang kuberi. Kuharap kau juga begitu. Begitulah caranya kau bisa hidup di tempat kami. Kuharap kau mengingat itu," ujar Lee Ki-sung. Yang kemudian lanjut berkata, "Kau tidak perlu terlalu takut, tempat yang akan kau datangi merupakan tempat di mana orang juga tinggal." "Baik, Hyung Nim," imbu MC kita. Yang hanya ditanggapi oleh Lee Ki-sung dengan senyumannya. Scene beralih ke senja sore harinya. Terlihat MC kita tengah berlatih tanding dengan seseorang. Dan kini terlihat lawan latih tanding MC kita bertubuh tambun mulai kelelahan. Dan MC kita juga terlihat sedikit kelelahan. Dan orang-orang yang memperhatikan latih tanding MC kita mulai bergosip. Apa dia orang baru? Apa, orang baru? Apa dia dari wilayah lain? Pasti dialah yang termuda di antara kita. Sedangkan Lee Ki-sung yang mengawasi latih tanding MC kita berpikir dalam hati. Aku tahu pasti akan seperti ini. Seon Yu, bocah itu terlalu lembut.
Memangnya dia pikir tempat apa ini? Di sisi lain, lawan latih tanding MC kita berpikir dalam hati. Dari mana bocah ini berasal? Pada saat ini apa yang harus kulakukan jika aku malah direndahkan di depan yang lainnya? Jika aku dikalahkan oleh yang termuda, stigma itu akan mengikutiku seumur hidupku. Yang kemudian lanjut mengadu kekuatan MC kita seraya berkata, "Jika kau tidak mau maju, biar aku saja." MC kita yang mendapatkan hal itu pun berusaha keras untuk bertahan dan saat itu pula lawan MC kita mencoba mengerahkan seluruh tenaganya. Melihat hal itu Lee Kisung kembali berpikir dalam hati. Seon Yu, oh Seon Yu, kau memberinya serangan yang hebat sebelumnya. Kenapa kau tidak bisa menjaga momentum itu? Yang kemudian lawan tanding MC kita berhasil mendapatkan celah dan langsung dengan cepat mencoba membanting MC kita. MC kita berhasil dijatuhkan dengan telak, yang membuat MC kita memuntahkan darah segar sedikit dari mulutnya. Melihat MC kita tergeletak lawan tanding MC kita bertanya, "Maknae, apa kau akan terus seperti itu? Apa kau menemukan makanan di tanah? Kenapa kau tidak berdiri?" Sedangkan Lee Kisung yang melihat itu pun menepuk kepalanya melihat MC kita berhasil dijatuhkan. Kemudian MC kita bangkit dari bantingannya, yang membuat lawan tanding MC kita berkata, "Aku memperlakukanmu dengan baik karena kaulah yang termuda, tapi beraninya kau berpikir aku ini penurut." Yang kemudian langsung mencoba menyerang MC kita seraya berkata, "Bajingan sialan kau benar-benar mau mati hah?" Melihat hal itu MC kita langsung mengambil sikap bertahan dengan kedua tangannya. Lawan MC kita terus membombardir pertahanan MC kita dengan tinjuannya. Yang membuat MC kita tak sedikit pun keluar dari sikap bertahannya hingga membuat lawan tanding MC kita terkejut akan hal itu. Lalu kemudian lawan tanding MC kita bertanya kepada Lee Kisung, "Hei, di mana kau menemukan anak ini?" "Dia sendiri yang mendatangiku," jawab Lee Kisung. "Bagaimana bisa orang sepertinya menangkap Cheoldu?" tanya lagi lawan tanding MC kita. "Aku benar-benar tidak tahu," jawab Lee Kisung. "Apa?" ujar lawan tanding MC yang terkejut. "Seharusnya kau bilang padanya bahwa kau adalah pengacau di toko kami sebelum memintanya menghajarmu," ujar Lee Kisung yang memberi tahu. "Apa yang kau bicarakan?" tanya lawan tanding MC kita yang tidak mengerti. "Dia itu berbeda saat ada di sisi kita dengan yang tidak. Tidakkah kau juga merasakannya?" jawab Lee Kisung. "Yah, dengan kemampuannya, tidak akan ada masalah bergabung dengan grup White Tiger, tidak dengan grup Black Tiger. Tapi berapa lama dia bisa bertahan dengan mental seperti itu?" imbuh dan tanya balik lawan tanding MC kita. "Karena itulah aku membawanya padamu," ujar Lee Kisung. "Dia mungkin akan terbaring selama beberapa hari. Apa aku terlalu kasar?" imbuh lawan tanding MC kita. "Tidak, kau melakukannya dengan baik. Ajarilah dia agar dia kembali ke akal sehatnya. Kita harus mengajari Maknae dan anak-anak lainnya dengan baik," ujar Lee Kisung seraya membopong MC kita. "Tapi apa kita punya kemampuan untuk mengajari mereka?" tanya lawan tanding MC kita. "Jika kau bertarung sampai sekarang, dia pasti akan mempelajari sesuatu. Bagaimanapun juga kau sudah bekerja keras, aku akan mengobatimu nanti," jawab Lee Kisung. "Bawa dia ke grup Red Tiger. Kurasa kau bisa meminta itu ke ketua," imbuh lawan tanding MC kita. "Kalau begitu hierarki akan rusak. Jika dia dihajar oleh ketua, bagaimana bisa kau menjadi seniornya lagi?" tanya Lee Kisung. Sedangkan Lee Kisung yang mendengar itu pun berpikir dalam hati. Dia terlihat seperti beruang tapi kenapa tubuhnya begitu kurus? Tambahlah berat badan agar kau punya kekuatan untuk kembali ke akal sehatmu. Kau tidak akan bisa bertahan di bisnis ini jika kau begitu lembut. Bagaimanapun juga, siapa yang harus kujadikan lawan yang selanjutnya? Haruskah aku suruh anak-anak yang menyerang dari belakang? Karena dia perlu banyak dihajar untuk memperbaiki kepribadiannya. Kemudian Shin beralih ke kediaman MC kita. "Kakak senior, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini hingga kau punya banyak memar?" tanya Enjung yang mengoleskan salep kepada MC kita.
Itu, karena keberuntunganku buruk. Kau tidak perlu terlalu cemas. Jawab MC kita. Santailah kakak senior, imbu Engjung. Adik junior, kau harus memastikan apakah mereka melewatkan latihan di saat aku tidak ada. Ujar MC kita. Jangan cemas kakak senior, semuanya melakukannya dengan baik, imbu Engjung. Mendengar itu MC kita menuju keluar setelah selesai diberi salep oleh Engjung. Dan kemudian melihat adik-adik juniornya tengah berlatih di halaman rumah. Terlihat Jisim yang mencolok memainkan tongkat kayunya. Perhatian MC kita teralihkan kepada Jisim yang lincah memainkan tongkat kayunya. Jisim, haruskah aku memberimu tongkat besi? Benda itu terlalu ringan untukmu, ujar MC kita yang mengawasi. Ini memang ringan hingga terkadang aku bahkan tidak tahu apa yang kuayunkan. Imbu Jisim memberitahu. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Tongkat besi harusnya akan bagus. Tapi bukankah itu mahal? Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Sudah kuduga, aku harus mengakalinya. Pikir MC kita dalam hati. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Sudah kuduga, aku harus melakukannya. Tubuhnya itu besar, jadi semakin berat tongkatnya akan semakin baik. Kemudian MC kita mengikat batu di ujung tongkat sebagai pemberat dan menunjukkan kepada Jisim. Melihat hal itu Jisim berkata, akan kucoba mengikat batu di ujung tongkat. Karena kita latihan untuk mempersiapkan kalian dalam pertarungan yang sesungguhnya. Akan kuberikan kau tongkat besi dalam beberapa hari, ujar MC kita. Baik, kakak senior, saut Jisim. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Ini sudah setahun sejak aku cuti, tapi aku harus menebus semua yang tidak sempat kuselesaikan. Lalu kemudian MC kita berkata, siapa yang ingin latihan melawanku? Mendengar hal itu adik-adik juniornya berpikir dalam hati. Latihan dengan kakak senior. Tapi kakak senior, kau tidak cukup latihan karena harus mencari uang kan? Kau sudah jadi lebih kuat. Kau tahu, Imbu Bokbuyah. Memang benar aku tidak cukup latihan, tapi selama ini aku tidak hanya bermain-main saja. Jadi kalian tidak perlu cemas. Atau kalian bisa mengujiku secara langsung adik kelima, ujar MC kita. Itu, saut Yang Wo terkejut dan menatap Bokbuyah. Sementara Bokbuyah yang juga menatap Yang Wo berkata, adik keenam, apa kau mau bergabung denganku? Kita kan sudah latihan bersama. Melihat dan mendengar hal itu MC kita berkata, bagus, itu akan lebih baik. Kemudian Bokbuyah dan Yang Wo yang saling menatap mengangguk-anggukkan kepalanya menandakan setuju. Kemudian MC kita bersiap menghadapi Yang Wo dan Bokbuyah seraya berkata, jangan meremehkanku, kalau tidak kalian akan menyesalinya. Mari kita tunjukkan padanya, imbu Bokbuyah kepada Yang Wo. Baik. Saut Yang Wo. Kemudian saat MC kita menarik nafasnya dalam-dalam. Saat itu pula MC kita melesat cepat menyerang Bokbuyah dan Yang Wo. Melihat hal itu Bokbuyah dan Yang Wo terkejut. Dengan cepat, MC kita masuk ke tengah di antara celah Bokbuyah dan Yang Wo. Yang kemudian langsung memberikan serangan kepada Yang Wo, yang membuatnya terjatuh terpental. Cepat sekali, pikir Bokbuyah yang melihat pergerakan MC kita. Yang kini MC kita telah berhenti tepat di belakang Bokbuyah. Lalu kemudian mulai menyerang Bokbuyah. Bokbuyah nampak terkejut akan hal itu. Dengan mudah MC kita menjatuhkan Bokbuyah dengan mudah. Kakak pertama, kenapa kau mengincar selangkanganku? Itu membuat posturku jadi kacau, ujar Bokbuyah. Aku hanya berpura-pura mengincarnya, tapi aku tidak menendangnya kan? Imbu MC kita. Kakak pertama, yang kau lakukan itu tidak salah, tapi bukankah itu berlebihan? Tanya Yang Wo. Aku baru menyadarinya akhir-akhir ini, saat kalian bertarung, bertarunglah untuk menang. Yang terbaik adalah kalian tidak bertarung, tapi jika kalian harus melakukannya, maka menanglah tidak peduli apapun caranya. Bagaimanapun juga,
Semua pertarungan ditentukan oleh trik, jawab MC kita. Yang kemudian MC kita lanjut bertanya, kalian tahu serangan mendadak kan? Kemudian MC kita membangunkan Bok Guyah seraya berkata, ulangi lagi, yang terbaik adalah tidak bertarung, tapi jika kau harus melakukannya, pikirkanlah tentang kemenangan dan prioritaskan keselamatan kalian. Baik kakak pertama, akan kupersiapkan sesuatu untuk yang selanjutnya, ujar Bok Guyah. Kemudian Sin beralih di akademi tempat Woram belajar. Terlihat Woram tengah belajar dan membaca buku. Namun secara tiba-tiba seseorang mendatangi Woram sambil berkata, "Hei kawan." Woram melihat ke arah orang itu sejenak dan memperhatikannya. "Bukankah kau harus bersantai di waktu istirahat?" tanya orang itu. "Terima kasih karena mengkhawatirkanku, tapi aku baik-baik saja," jawab Woram. Mendengar hal itu orang itu menjadi kesal dan berpikir dalam hati, "Aku mencoba melakukan percakapan biasa, tapi bajingan ini mengabaikanku. Kalau bisa, aku ingin memberinya pelajaran. Kalau bukan karena apa yang ayah katakan padaku." Lalu kemudian orang itu lanjut berkata, "Hai kawan, jangan begitu, dengarkan dulu apa yang mau kukatakan." "Ada apa?" tanya Woram. "Apa kau tahu sesuatu tentang pertemuan Pungo?" tanya balik orang itu. "Aku tidak punya waktu untuk sesuatu seperti itu," jawab Woram. Mendengar hal itu orang itu berpikir dalam hati, "Sesuatu seperti itu, kau memanggil pertemuan Changsha Rising Star sesuatu seperti itu." Yang kemudian lanjut berkata, "Master kita dulu adalah anggota asosiasi Pungo, kau tidak boleh mengabaikan hal itu. Mereka semua adalah orang yang baik untuk membangun hubungan. Semua keluarga terkenal di Changsha berkumpul di sana. Lalu apa yang kau inginkan dariku?" tanya Woram. Mendengar hal itu orang itu berpikir dalam hati, "Itu benar, jika aku menawarkanmu kesempatan, orang sepertimu pasti akan langsung menggenggam tanganku." Yang kemudian lanjut berkata, "Apa maksudmu? Aku hanya ingin memperkenalkanmu dalam sebuah pertemuan besar." Mendengar hal itu Woram berpikir dalam hati, bajingan yang hanya peduli dengan dirinya sendiri, trik apalagi yang sedang dia mainkan sekarang. Kemudian orang itu lanjut berkata, "Kau tidak perlu merasa terbebani. Aku tahu situasimu, karena itulah aku ingin memperkenalkanmu dalam sebuah pertemuan besar. Kau tahu kan, semua tetua sudah melakukan yang terbaik untuk mendukungmu. Tentu saja aku tidak ragu bahwa kau pasti bisa lulus ujian tanpa bantuan. Namun ada perbedaan besar antara menerima dukungan dengan yang tidak. Sebelum ujian kau harus membiasakan diri dengan kastil dan situasinya, dan informasi mengenai ujian yang lalu." Mendengar hal itu Woram berpikir dalam hati, dia tidak salah, semuanya membutuhkan uang jika aku meninggalkan kampung halamanku. "Yang Chan, jadi apa yang ingin kau katakan?" tanya Yang Wo yang sekarang kita tahu bahwa orang itu bernama Yang Chan. "Aku hanya ingin saling membantu, karena kau sudah lulus ujian kekaisaran provinsi 3 tahunan. Sedangkan aku masih belum lulus ujian kekaisaran tingkat pemula ketiga," jawab Yang Chan. "Apa kau ingin bantuanku dalam belajar?" tanya Woram. "Bukankah itu bagus, hari ini saja aku sudah sekarat karena omelan ayahku," jawab Yang Chan. "Kalau begitu duduklah di kursimu dan baca buku. Mari kita buat rencana nanti," ujar Woram. "Terima kasih," saut Yang Chan. Yang kemudian Yang Chan melihat Woram dan berpikir dalam hati, tidak masalah jika semua orang dewasa hanya berbicara tentangnya, selama aku bisa lulus ujian ini. Kemudian Sin beralih di suatu tempat di pegunungan. Terlihat Jisim berlari sambil berkata, "Tetua, mari kita pergi bersama." Yang kemudian dengan bersusah payah Jisim berlari. Terlihat seorang kakek tua tengah berlari di depan Jisim yang mengikutinya. Melihat Jisim kakek tua itu berpikir dalam hati, seperti yang kuduga, dia masih muda dan punya hati yang baik, bagaimana bisa aku tidak serakah? Sekarang apa yang harus kulakukan padanya? Kami tidak punya hubungan apapun,
jika aku memutuskan untuk ikut campur maka aku akan terjerat dalam kebaikan orang lain. Chapter sedikit bergeser saat kakek tua dan Jisim tengah beristirahat. Ayo istirahat dulu, ujar kakek tua sambil memberikan labu airnya. Kemudian Jisim meminum air dari labu air yang diberikan. Biar aku saja yang membawa ini tetua, ujar Jisim yang telah selesai minum. Itu cukup berat karena berisi air. Dan juga, bukankah kau yang lebih kesulitan daripada aku? Tanya kakek tua. Aku akan segera terbiasa tetua, jawab Jisim sambil tersenyum. Melihat hal itu kakek tua itu berpikir dalam hati. Seharusnya dia lebih mencemaskan dirinya sendiri. Aku tidak pandai mencari herbal, dan hanya inilah yang bisa kulakukan. Jadi setidaknya biar aku melakukan ini, ujar Jisim. Kau sedang mencari uang untuk beli makanan ya? Tanya kakek tua. Jika bukan karena bantuan Anda, kami pasti akan kelaparan sampai mati tetua. Aku ingin membalas kebaikan Anda, jawab Jisim. Mendengar hal itu kakek tua itu berpikir dalam hati. Kenapa anak sebaik ini muncul sekarang? Sayang sekali, jika aku tidak mencuci tanganku di baskom emas, aku pasti akan membawanya. Yang kemudian kakek tua lanjut bertanya, apa mastermu sudah kembali? Kami belum mendengar kabar apapun sejak dia mengirimkan kabar di musim dingin lalu. Jawab Jisim. Jangan terlalu cemas, mereka bilang tidak ada kabar itu kabar baik bukan? Ujar kakek tua. Iya itu benar, tapi master kami sudah tua. Akan lebih baik jika dia segera kembali. Imbuh Jisim. Mendengar hal itu kakek tua berpikir dalam hati. Aku tidak tahu siapa masternya, tapi dia membuatku iri. Apa dia tidak mengajarkan apapun selain pondasi yang kuat pada anak ini? Jika dia mengajarkan satu saja teknik tubuh, itu akan sangat membantu. Pikir kakek tua seraya bertanya. Baiklah kau sudah melewatkan latihanmu kan? Kakak pertamaku akan marah jika aku melewatkannya. Jawab Jisim. Itu bagus. Tapi apa kau tidak mempelajari hal lain selain tusukan, ayunan dan pukulan? Apa hanya itulah yang diketahui kakak pertamamu? Tanya kakek tua lagi. Aku hanya mempelajari itu karena aku bodoh dan tidak bisa mengikuti pengajaran kakak pertamaku. Berkat pengajarannya yang hebat bahkan para saudara yang lain jadi cukup kuat untuk melindungi diri mereka dalam perjalanan. Jawab Jisim dengan lantangnya. Mendengar hal itu kakek tua tertawa seraya berpikir dalam hati. Bagaimana bisa hubungan mereka juga sebaik ini? Lihatlah dia marah padaku karena sudah menghina kakak pertamanya. Yang kemudian lanjut bertanya, memangnya kata-kataku salah? Tidak peduli seberapa tuanya kau, tolong jangan rendahkan kami sekte Sadoles. Jawab Jisim dengan lantangnya. Sadoles, ujar kakek tua yang terkejut. Ya, aku murid sekte Sadoles generasi ke-18. Imbuh Jisim sambil memberikan hormatnya. Mendengar hal itu kakek tua berpikir dalam hati. Apa itu masuk akal? Sudah 100 tahun sejak sekte itu menghilang dari Kangho. Lalu kemudian kakek tua lanjut bertanya. Apa mastermu bilang jika dia murid dari sekte itu? Ya, dia juga bilang kami harus menghormati itu sepanjang waktu. Jawab Jisim. Mendengar hal itu lagi-lagi kakek tua berpikir dalam hati. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku penasaran. Yang kemudian lanjut berkata, kalau begitu bisakah kau tunjukkan padaku? Di tempat ini tetua, tanya Jisim. Ya, aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Jadi aku penasaran seberapa hebat martial artsmu. Ujar kakek tua. Ini tidak sulit, tapi... Jawab Jisim. Yang kemudian mengambil langkah untuk bersiap-siap. Lalu kemudian Jisim lanjut berkata, Tetua, biar ku katakan satu hal. Karena aku bodoh, tidak peduli sebanyak apapun aku berlatih, aku tidak bisa menampilkannya sehebat kakak dan adikku yang lain. Jangan cemas. Di samping itu memangnya seberapa banyak aku bisa mengetahui sesuatu yang bahkan aku lihat sendiri. Kau bilang kau sedang mempelajari martial arts, aku hanya penasaran dan ingin melihat itu. Ujar kakek tua.
Mendengar hal itu Jisim berpikir dalam hati. Meskipun tetua tidak tahu, tapi aku tetap harus melakukannya dengan benar. Tidak bisa kubiarkan jika dia sampai merendahkan saudaraku hanya karena aku. Lalu Jisim bersiap dengan tongkat dan kuda-kudanya. Dan kemudian mulai mengayunkan tongkatnya secara perlahan. Jisim mencoba untuk menunjukkan jurus tongkat tebasan dan tusukan. Lalu kemudian Jisim memutar tongkatnya untuk menyelesaikan jurusnya. Hingga beberapa saat kemudian Jisim mengeluarkan jurusnya dengan hentakan tongkatnya. Di saat itu pula kakek tua yang melihat itu pun berpikir dalam hati. Aku tahu itu dia kuat, karena kekuatannya berasal dari hatinya. Tapi tidak ada yang spesial dari gerakannya. Kemudian terlihat Jisim sejenak terdiam mengeluarkan auranya. Yang membuat kakek tua yang melihat itu pun terkejut. Lalu Jisim langsung melepaskan tusukan tombaknya bertubi-tubi. Jisim fokus pada pandangannya yang seolah-olah dia melihat musuh. Yang dengan sekuatnya Jisim melepaskan jurusnya hingga meledakkan bayangan yang dia pikirkan. Melihat hal itu kakek tua itu berpikir dalam hati. Bagaimana bisa dia tiba-tiba memancarkan niat membunuh seperti itu? Bentuk ini, aku pernah melihatnya di suatu tempat, di mana itu? Dan terlihat Jisim telah menyelesaikan jurusnya dengan terengah-engah. Lalu kemudian Jisim berkata, "Yah, biar ku katakan lagi, saudaraku jauh lebih baik dariku." Sedangkan kakek tua yang mendengar itu pun bertanya-tanya dalam hati, "Di mana aku pernah melihatnya?" Scene beralih di suatu tempat di hutan dekat kediaman MC kita. Terlihat Bok Buyah dan Yang Wo tengah berjalan menelusuri hutan, dan Yang Wo bertanya, "Seberapa jauh lagi kita harus pergi?" "Kita hampir sampai," jawab Bok Buyah. Kemudian mereka berdua sampai di sebuah goa dan memasukinya. "Saudara kelima, apa-apaan semua ini?" tanya Yang Wo. "Ini tempat rahasiaku. Hanya padamu saja aku memperlihatkannya. Rahasiakan ini dari para saudara yang lain," jawab Bok Buyah. "Kenapa di sini?" tanya Yang Wo. Katanya, bahkan para kelinci pun menggali beberapa lubang, jadi aku memutuskan setidaknya kita harus punya satu markas rahasia seperti ini, jawab Bok Buyah. "Kau aneh kakak senior kelima," ujar Yang Wo. "Aku tidak aneh, aku hanya punya persiapan yang baik. Biasanya ada bandit di sekitar sini kan?" imbuh Bok Buyah. "Bandit, maksudmu Golgoldae?" tanya Yang Wo. "Ya, aku mempersiapkan ini sejak itu. Ini akan jadi tempat persembunyian rahasia sekte kita, meskipun sederhana tapi ini akan berguna nantinya," jawab Bok Buyah. "Kau memang aneh kakak senior," ujar Yang Wo. "Jika nanti tidak digunakan, ini bisa jadi bagian dari kenangan kita. Aku akan memberikanmu izin spesial untuk menggunakan tempat ini," imbuh Bok Buyah. "Aku lebih suka menggunakan rumah kita," ujar Yang Wo. "Aku juga," saut Bok Buyah. "Kita harus segera memperbaiki trik kita. Bukankah kau sudah membual pada kakak pertama?" tanya Yang Wo. "Tentu, apa kau melatihnya?" jawab dan tanya balik Bok Buyah. "Tentu saja, bagaimana denganmu?" jawab dan tanya balik Yang Wo. "Aku juga, kalau begitu bagaimana kalau kita tes?" jawab dan tanya balik Bok Buyah. "Kita harus sempurnakan trik kita, bukankah kau ingin mengalahkan kakak senior?" tanya Yang Wo. "Tentu, apa kau sudah latihan?" jawab dan tanya balik Bok Buyah. "Tentu saja, bagaimana denganmu?" jawab dan tanya balik Yang Wo. "Aku juga, lalu bagaimana jika kita coba?" jawab dan tanya balik Bok Buyah. Yang kemudian keduanya mengambil tongkat kayu. "Kakak pertama punya pertahanan yang solid, tapi dia hanya punya 2 tangan," ujar Bok Buyah. "Tapi jika kita gagal kita tidak akan berdaya," imbuh Yang Wo. "Karena itulah kita tidak boleh gagal, mempertimbangkan seberapa kuatnya pertahanannya, itu hampir mustahil untuk menang melawannya dengan skill kita," ujar Bok Buyah. "Benar, kakak pertama sangat kuat," imbuh Yang Wo. "Karena itulah,
Ujar Bok Buyah seraya bersiap dengan kuda-kudanya bersama Yang Wo. Yang kemudian langsung mempraktekkan jurus kombinasi keduanya, seraya Bok Buyah berkata, "Aku menyerang horizontal, dan kau vertikal." Keduanya melakukan jurus kombinasi dengan cepat. Dan membayangkan MC kita sebagai targetnya. Scene beralih ke suatu tempat di tengah desa. Terlihat MC kita tengah bersiap dengan tongkatnya yang diperhatikan oleh anggota organisasi yang lainnya. Kemudian MC kita mengeluarkan jurusnya dengan cepat dan sigap untuk dipraktekkan. Li Qisung dan rekannya terkejut melihat hal itu. Sementara orang-orang yang melihat MC kita pun berseru penasaran. Bagaimana bisa dia jadi semakin menakutkan dari hari ke hari? Jangan bahas ini terus. Dia sangat menakutkan hingga aku bahkan tidak bisa memberinya tugas lagi. Saut rekannya. Yang kemudian lanjut bertanya kepada Li Qisung. Hyung Nim, kapan rekrutan baru akan datang? Hentikan omong kosong itu. Jika anak termuda mengalahkanmu dan berkembang maka langsung fokuskan dirimu dalam latihan. Ujar Li Qisung. Namun, melawan seseorang seperti ini. Saut rekan Li Qisung. Cih, aku tahu, tapi tetap saja. Ujar Li Qisung. Kau mengerti maksudku kan? Tanya balik rekannya. Yang kemudian Li Qisung terkejut saat MC kita memanggilnya dan bertanya. Hyung Nim, aku ingin mencoba sesuatu, bisakah kau membantuku latihan? Seseorang tolong bantu maknae kita. Saut Li Qisung memberikan instruksi kepada rekannya. Yang kemudian langsung melangkah pergi meninggalkan MC kita seraya berkata, "Aku punya pekerjaan, jadi teruskan kerja bagusmu." "Aku juga sibuk," saut rekan lainnya. Yang membuat MC kita bingung akan hal itu. Lalu kemudian MC kita berlatih seorang diri lagi seraya berpikir dalam hati. Kurasa aku bisa mencapai sesuatu jika aku terus seperti ini. Dan aku tidak akan frustasi lagi. Cih. Jika aku bisa melakukannya, aku pasti bisa mencapai sesuatu yang baru. Aku harus bisa. Kemudian scene beralih di tengah harinya. Terlihat Tuan Yang sedang menempa besinya. Dan fokus membuat sebuah arit dari besi itu. Lalu kemudian secara tiba-tiba Tuan Yang dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang dia rasakan. Tanpa menoleh dan hanya fokus dengan pekerjaannya, Tuan Yang berkata, "Kau sudah banyak berubah." "Tidak Tuan," saut MC kita yang datang ke rumah Tuan Yang. "Kudengar kau bekerja di pusat kota," ujar Tuan Yang. "Maaf, Anda pasti sudah menungguku," imbu MC kita. "Tidak perlu minta maaf, aku hanya melewatkan waktuku, dan fraksi Daewangam bukanlah pilihan yang buruk," ujar Tuan Yang. Yang kemudian lanjut bertanya, "Bagaimana kabar mastermu?" "Kudengar dia melakukannya dengan baik, tapi," jawab MC kita yang belum selesai berkata. Namun langsung disela oleh Tuan Yang dengan berkata, "Jangan terlalu cemas." "Apa Anda mendengar kabar dari masterku?" tanya MC kita. "Tidak, tapi mastermu bukanlah orang yang mudah kalah dengan mudah. Jika dia bilang melakukannya dengan baik, maka percayailah itu," jawab Tuan Yang. Yang kemudian lanjut bertanya, "Kau sudah semakin besar, kau tidak melewatkan latihanmu hah?" "Itu karena yang kebanyakan kulakukan adalah pekerjaan fisik," jawab MC kita. "Kalau begitu apa kau bisa menolongku meniup itu? Ini sudah lama sejak aku kembali, jadi banyak yang harus dilakukan," ujar Tuan Yang. "Ya, tentu saja," jawab MC kita. Yang kemudian langsung mengerjakannya dengan meniup api di perapian. Saat itu pula Tuan Yang memanggilnya, "Seon Yu." "Ya Tuan," jawab MC kita. "Jika kau tidak keberatan, bisakah kau membantuku dari waktu ke waktu? Aku yakin itu juga akan membantumu," ujar Tuan Yang. "Ya, aku pasti akan datang kemari Tuan," imbu MC kita. Kemudian scene beralih di tengah kota, lebih tepatnya di tempat penggadaian yang pernah bermasalah dengan MC kita. "Siapa?"
Ujar manajer tempat penjualan yang pernah bermasalah dengan MC kita. Lee Ho-seong, umur 49, ketua manajer Gemwa Jeonjang bukan? Tanya beberapa orang yang menghampirinya. Ya, itu aku, saut Lee Ho-seong. 2 tahun yang lalu apa kau menjual cincin ke keluarga lu di Henan? Tanya orang itu. Kurasa dia orang kami, saut rekannya yang menoleh. 2 tahun yang lalu di musim dingin. Keluarga lu, boleh ku tahu dari mana asal kalian? Tanya Lee Ho-seong. Dari mana kau dapat cincin itu? Tanya orang itu yang tidak menggubris pertanyaan dari Lee Ho-seong. Mendengar hal itu Lee Ho-seong berpikir dalam hati. Ada yang salah, sudah kuduga, itu barang curian, yah. Itu bukan barang yang bisa dimiliki seorang bocah, aku menyimpannya selama setahun dan menjualnya. Apa kau tidak mendengarku? Tanya orang itu. Kenapa aku harus memberitahumu? Tanya balik Lee Ho-seong. Melihat bagaimana reaksimu, kau pastilah orang yang kami cari. Butuh waktu lama untuk melacaknya karena dia menyembunyikan jejaknya. Ujar orang itu. Yang kemudian rekannya berkata, jika kau menjawab dengan benar, kami mungkin akan memberimu kesempatan, kalau tidak kau akan mati. Mendengar hal itu Lee Ho-seong terkejut bukan main. Lalu menoleh ke samping seraya berkata, adakah seseorang di luar? Yang kemudian terlihat seseorang datang dengan pengawalnya. Melihat hal itu Lee Ho-seong tersenyum sambil berkata, manajer, para bajingan ini tiba-tiba datang dan... Ujar Lee Ho-seong yang belum selesai berkata. Namun disela oleh manajer tempat itu dengan berkata lantang. Buat dia berlutut sekarang juga. Yang kemudian dengan cepat pengawalnya bergerak menyergap Lee Ho-seong. Lee Ho-seong yang dipaksa berlutut bertanya. Manajer apa maksudnya ini? Lee Ho-seong, beraninya kau membeli sesuatu tanpa melaporkannya padaku. Kau menjualnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan sekarang kau memohon pengampunan dariku. Ujar manajer tempat penjualan. Manajer mengenai itu, ujar Lee Ho-seong yang ketakutan. Kemudian manajer tempat penjualan itu memberikan hormatnya kepada orang-orang yang datang menghampiri Lee Ho-seong sambil berkata, maafkan aku karena datang terlambat. Dan juga, ketua memintaku untuk memberitahu kalian bahwa dia tidak tahu apapun mengenai hal ini. Menurut penyelidikan kami, bajingan ini sudah terbutakan oleh keserakahannya dan melakukan segalanya sendiri. Mendengar hal itu Lee Ho-seong yang berlutut berpikir dalam hati. Dia adalah orang yang tidak menunjukkan wajahnya meskipun gubernur datang kemari. Siapa orang-orang ini sebenarnya? Mengenai siapa yang pernah melihat, menyentuh ataupun mendengar mengenai cincin itu, kau harus melaporkannya kepadaku tidak peduli apapun itu. Ujar orang yang datang menyelidiki. Aku akan selalu bersiap untuk mengirimi Anda pesan Tuan. Sekali lagi, kecuali orang ini, tidak ada satupun orang di tempat ini yang mengetahui hal ini. Imbuh manajer tempat penjualan itu. Satu orang saja sudah membuat kekacauan seperti ini. Tapi karena kau secara langsung sudah datang, maka pastikanlah untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Ujar orang itu. Akan saya pastikan hal itu Tuan. Kami pasti akan mengirim laporan setelah kami menyelesaikannya. Imbuh manajer tempat penjualan sambil membungkuk hormat. Kami akan membawa orang ini dan menginterogasinya. Apa kau tidak masalah dengan hal itu? Tanya orang itu. Tentu saja Tuan, silakan lakukan apapun yang Anda inginkan. Jawab manajer tempat penjualan. Manajer, ada apa ini? Saut Lee Ho-seong yang tengah berlutut ketakutan. Akuilah segalanya dengan jujur tanpa meninggalkan detail apapun. Mempertimbangkan hubungan masa lalu kita, inilah saran terakhir yang bisa kuberikan padamu. Imbuh manajer tempat penjualan. Mendengar hal itu Lee Ho-seong yang ketakutan bertanya-tanya dalam hati. Cincin apa itu sebenarnya? Scene beralih beberapa waktu kemudian. Terlihat MC kita tengah latihan. MC kita tengah mempraktekkan jurus-jurusnya di halaman rumah. Yang diikuti oleh adik-adiknya yang lain. Kalian semua berlatih dengan keras meskipun aku absen, kerja bagus, ayo makan sesuatu yang enak hari ini.
ujar MC kita. Kakak senior, apa kita makan ayam hari ini? Tanya Jisim. Kita akan makan sesuatu yang lebih baik dari itu, jawab MC kita. Oh ya, benarkah? Seru adik-adik juniornya serempak. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang restoran enak itu kan? Kita akan makan di sana hari ini, ujar MC kita. Tapi kakak pertama, tempat itu, imbu Jisim yang belum selesai berkata. Namun langsung disela oleh Bok Guyah dengan berkata, bukankah itu mahal? Aku tidak masalah dengan mie daging saja kakak senior. Ya, aku juga suka mie itu, saut Yang Wo. Restoran itu bukanlah tempat yang semewah itu, tapi kalian semua malah meributkan masalah uang, ujar MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, kalian tidak perlu mencemaskan masalah uang hari ini. Aku sudah bekerja di sana untuk sementara waktu, jadi kita bisa makan dengan diskon. Benarkah? Saut Bok Guyah. Tapi itu masih tetap mahal kan? Tanya Enjung. Aku sudah bekerja keras, jadi setidaknya kita harus menikmati sesuatu seperti ini sesekali, jawab MC kita. Mendengar hal itu Enjung berpikir dalam hati. Kupikir dia sudah berlebihan, tapi jika aku terus bicara, itu akan terlihat seperti aku mengabaikan kebaikan kakak senior bukan? Yang kemudian Enjung lanjut berkata, karena kakak senior ingin membelikan kita makanan yang enak, selesaikan pekerjaan kalian lebih awal hari ini, dan bersiap-siaplah semuanya. Kita akan pergi ke tempat kakak senior bekerja jadi kita semua harus berpakaian rapi. Baik, saut adik-adik junior lainnya. Yang membuat MC kita memperhatikan mereka dengan diam sejenak. Lalu kemudian MC kita berpikir dalam hati, Master, di mana kau? Akhirnya aku bisa berguna sekarang. Tolong segeralah kembali. Kemudian scene beralih ke senja sore harinya di tengah desa. Terlihat MC kita bersama adik-adik junior lainnya telah berada di tengah desa. Wow, ramai sekali, ujar Soyul yang digendong MC kita. Jika adik bungsu kami sedikit lebih sehat, kami bisa pergi kapanpun yang kami mau, pikir MC kita dalam hati, seraya berkata, Soyul kami benar-benar bersemangat hah. Ya, saut Soyul. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati, kenapa tubuhnya kurus sekali, lain kali saat aku membeli obat untuknya, aku akan menanyakan obat untuk penguat tubuh. Kemudian MC kita dan adik-adiknya memasuki restoran tempat MC kita bekerja. Di dalam restoran terlihat ramai pengunjung yang telah berada di sana. Dan pemilik restoran terkejut melihat kehadiran MC kita bersama adik-adiknya. Lalu kemudian pemilik restoran berkata, kau datang. Semuanya sapalah dia, ujar MC kita kepada adik-adik juniornya. Selamat malam tuan, imbu MC kita dan adik-adiknya memberikan hormatnya kepada pemilik restoran. Yang tersenyum melihat kesopanan MC kita dan adik-adiknya. Terima kasih atas pertimbangan Anda tuan, ujar MC kita. Kau pasti punya waktu yang sulit, imbu pemilik restoran. Tidak sama sekali tuan, ujar MC kita. Akan kusuruh pelayan untuk menyiapkan makanan, imbu pemilik restoran. Terima kasih banyak, ujar MC kita. Aku ingin memberikan kursi di lantai 2 untuk kalian, tapi di sana sedang ramai. Maafkan aku, imbu pemilik restoran. Kursi manapun tidak masalah untuk kami tuan, ujar MC kita. Yang kemudian lanjut mengajak adik-adik juniornya. Ayo kita cari kursi. Sedangkan Enjung melirik ke keramaian pengunjung restoran. Para pengunjung yang melihat kecantikan Enjung pun terpesona, yang membuat orang di sebelahnya berkata, Hei Pak Tua, kemana kau melihat? Ho, ujar para pengunjung restoran yang terpesona dengan kecantikan Enjung. Tak selang berapa lama, MC kita dan adik-adiknya telah mendapatkan kursi restoran. Kakak senior, tempat ini benar-benar besar, ujar Enjung. Gi Sung Hyung mengirimku kemari. Karena itulah aku bekerja sebaik mungkin, ujar MC kita seraya berpikir dalam hati.
Agar suatu hari nanti kami bisa makan di lantai atas dan mendapatkan makanan yang lebih baik. Daripada duduk di sudut seperti ini. Beberapa waktu kemudian, makanan di meja MC kita pun telah siap, lalu MC kita berkata, "Mari makan. Silakan makan duluan kakak senior, Imbu Chonah." Kemudian MC kita mengambil makanan terlebih dahulu. Yang diikuti oleh Bok Buyah dan Yang Wo yang makan dengan lahapnya. "Akan lebih bagus jika adik kedua juga ikut makan bersama kita," ujar MC kita. "Dia pasti sedang sibuk belajar," saut Jisim. "Kita sisakan saja dia beberapa makanan," imbu Engjung. "Tidak perlu, aku sudah meminta untuk porsi adik kedua. Jadi silakan habiskan semuanya," ujar MC kita. Yang kemudian sedikit terkejut dengan suasana yang ada di restoran yang memperhatikan Engjung. Terlihat beberapa orang melihat dan bersiul ke arah Engjung. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati, memang benar adik junior itu cantik. Secara tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Seon Yu." "Ya, Hyung Nim," saut MC kita. Kemudian orang itu datang dan berbisik kepada MC kita, "Apa mereka saudaramu?" "Mereka ini adalah adik juniorku, ada apa?" tanya balik MC kita. "Sebaiknya kau segera keluar, para bajingan Pungwo itu datang. Mereka sering pergi ke rumah bordil di malam hari. Aku tidak tahu kenapa mereka melihat kemari dari tadi, tapi karena reputasi mereka yang tidak baik," jawab orang itu yang berhenti. Dan kemudian melirik Engjung. Mendengar dan melihat itu MC kita berkata, "Aku mengerti." Lalu kemudian orang itu pergi meninggalkan lokasi MC kita. Saat itu pula MC kita berkata, "Ayo cepat makan, karena kita hanya akan menghalangi pelanggan lain yang akan duduk." "Ya kakak senior," saut serempak adik-adik juniornya. Beberapa saat kemudian, MC kita dan adik-adiknya telah menghabiskan makanan di mejanya. "Apa kalian sudah kenyang?" tanya MC kita. "Kakak pertama, perutku rasanya mau meledak," imbu Soyul. "Akan kubelikan kau makanan yang lebih enak lain kali, adik termuda," ujar MC kita. "Jadi ada yang lebih enak dari ini?" tanya Soyul. "Tentu saja, aku akan bekerja keras dan menghasilkan uang dengan cepat," jawab MC kita. Kemudian secara tiba-tiba pengunjung datang ke restoran yang tak lain adalah teman Woram yang bernama Yang Chan yang dikawal oleh beberapa temannya, yang disambut oleh pelayan restoran dengan berkata, "Selamat datang." Yang Chan nampak memperhatikan dengan seksama teman-temannya yang mengawal. Lalu kemudian salah seorang temannya berkata, "Tempat ini bahkan membiarkan anjing dan sapi masuk sekarang." "Hah? Itu benar. Karena itulah aku bilang agar kita pergi ke rumah bordil Manjang," saut rekannya. "Tapi teman sekelas kita membenci tempat seperti itu," ujar Yang Chan. "Yang benar saja bajingan itu. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku tidak mengerti kenapa para tetua sangat peduli padanya," saut rekannya. "Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Karena ada perintah ketat untuk bergabung dengan masyarakat," ujar Yang Chan. Yang kemudian lanjut berkata, "Kalian jangan gegabah. Kudengar, ada orang yang tujuan hidupnya adalah untuk makan di sini sekali saja." Di sisi lain, MC kita dan adik-adiknya telah selesai dengan makanannya. "Ayo pergi," ujar MC kita. "Ya, kakak pertama," saut Engjung. "Apa kau menikmati makananmu?" tanya Jisim yang ingin beranjak pergi. "Yah, rasanya tidak seenak ayam buatan kakak senior ketiga, itu benar kan, kakak pertama?" jawab dan tanya balik Bok Buyah. "Tentu saja, makanan kakak seniormu adalah yang terbaik," jawab MC kita. "Aku akan menangkap ayam lain kali, jadi tolong buatkan kami makanan," imbu Bok Buyah. Yang hanya ditanggapi senyuman oleh Engjung. Di sisi lainnya, Yang Chan yang melihat Engjung yang ingin beranjak pergi pun terpesona dan bertanya-tanya dalam hati. Siapa dia? Apakah memang ada gadis secantik itu di wilayah ini?
Yang Chan dan rekan-rekannya nampak terpesona dengan kecantikan Eng Jung yang sedang berjalan lewat di depannya. Lalu kemudian secara tiba-tiba Yang Chan mencoba menyentuh Eng Jung seraya berkata, "Nona muda." Saat tangan Yang Chan sedikit lagi menggapai Eng Jung, saat itu pula tangannya dihentikan. Terlihat MC kita menepis tangan Yang Chan dengan cepat. "Tuan muda, bolehkah aku bertanya apa yang Anda inginkan dari kami?" Tanya MC kita. "Apa kau pendampingnya?" Tanya balik Yang Chan. Mendengar hal itu MC kita hanya terdiam memperhatikan Yang Chan. Sedangkan Yang Chan yang merasa diperhatikan oleh MC kita berpikir dalam hati, "Siapa bajingan yang seperti beruang ini?" Kemudian Yang Chan membuka percakapan dengan berkata, "Namaku Yang Chan, pernahkah kau mendengar tentangku?" "Aku bertanya apa yang Anda inginkan dari kami, Tuan Muda?" ujar MC kita. "Ah, tidak banyak. Hanya saja pemandangan malam ini bagus, jadi aku ingin mengundang kalian ke lantai atas untuk makan bersama kami." Imbuh Yang Chan. "Kami sudah selesai makan," ujar MC kita. Yang kemudian sambil memberikan hormatnya MC kita berkata, "Jadi kami mohon pamit dulu." "Itu hanyalah pendapatmu. Aku belum mendengar jawaban darinya." Imbuh Yang Chan seraya berpikir dalam hati, "Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalku? Dilihat dari penampilan mereka, mereka pasti orang miskin, jadi mereka tidak akan berani menolak permintaanku." Kemudian rekan Yang Chan berkata, "Nona muda, temanku ini adalah penerus kelompok dari mercenari keluarga Yang. Dan aku Mun Chilwi, ayahku adalah gubernur wilayah ini. Nama saya Li Jin Mun. Sekretariat Agung Li Yongbuk adalah kakekku. Nona muda, bisakah kau meluangkan waktu untukku?" Imbuh rekan Yang Chan yang lainnya. "Apa yang kau lakukan? Akulah yang memperhatikannya lebih dulu. Beraninya kau menyela," ujar Yang Chan yang membuat rekannya sedikit takut. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati, "Siapa yang berani menolak ajakan kami? Sial, aku seharusnya berbicara dengannya dulu. Bagaimanapun juga, dia bahkan lebih cantik dari dekat." Kemudian saat Eng Jung ingin menjawab pertanyaan dari Yang Chan, yang kini nampak Yang Chan dengan antusias menunggu jawaban dari Eng Jung. Lalu kemudian Eng Jung berkata, "Kakak senior pertama, ayo cepat pergi. Sepertinya Yul mengantuk." "Tentu, ayo pergi," ujar MC kita. Yang kemudian MC kita memberikan hormatnya kepada Yang Chan dan rekan-rekannya seraya berkata, "Kalau begitu, kami pergi dulu." "Ah, beraninya bajingan itu," imbuh Yang Chan yang kesal telah mendapatkan penolakan. Kemudian rekan Yang Chan berkata dengan lantangnya, "Orang rendahan sepertimu berani menolak permintaan kami." Mendengar hal itu MC kita, Ji Sim, Bok Buyah dan Yang Wo melirik tajam ke arah Yang Chan dan rekan-rekannya. Namun secara tiba-tiba Wo Ram datang dan mengalihkan perhatian dengan berkata, "Kakak pertama." "Kakak kedua," ujar Bok Buyah yang menghampiri Wo Ram. "Adik kelima, bagaimana kabarmu?" tanya Wo Ram. "Apa yang kau lakukan di sini kakak senior? Bukankah kau bilang jika kau sibuk, saat kakak pertama mengajakmu bertemu?" tanya Bok Buyah. "Aku minta maaf," jawab Wo Ram. Yang kemudian langsung menoleh ke arah MC kita. Dan kemudian memberikan hormatnya seraya berkata, "Maafkan aku, kakak senior. Aku memiliki situasi yang tidak dapat dihindari. Kau tidak perlu meminta maaf, atau menjelaskan apapun padaku. Jika kau berkata begitu, maka pasti memang itulah yang terjadi saudara junior," ujar MC kita. Yang kemudian Wo Ram melirik ke arah Yang Chan dan rekan-rekannya seraya bertanya, "Dan apa yang kalian lakukan di sana?" Yang membuat rekan-rekan Yang Chan salting dan berbisik, Kenapa harus sekarang?" Sedangkan Yang Chan yang salting juga hanya bisa bertanya, "Apa kau mengenal orang-orang ini Wo Ram?" "Mereka adalah sesama anggota sekteku, kakak senior serta adik juniorku," jawab Wo Ram dengan tegas. Sekian untuk episode kali ini.
Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.